wah sangat-sangat murah menurut saya ya harga motor listrik. Nah, dengan harga segitu yang murah bisa angkut beban yang 200 kg, kemudian kepikiran lagi dong jarak tempuhnya seberapa jauh. Ini kalau soal jarak tempuh ya berarti kita sandingkan dengan penggunaan motor bensin per liternya. Banyak motor-motor metik itu yang murah, irit itu mengklaim 1 liter itu bisa sampai 60 sampai 70 km per liternya. Sehingga asumsi saya berarti kita cari motor listrik itu yang minimal sekali, minimal jarak tempuhnya itu 60-70 km sekali cas. Itu pendapat saya. Apalagi cuman penggunaan dalam kota yang jaraknya tidak jauh-jauh amat, paling ya pulang pergi juga kan cuma 20-40 km. Sehingga ya saya cari motor listrik itu yang kira-kira bisa mencapai minimal 60-70 km sekali cas. Seperti itu. Dan seketika saya research, banyak dong. Ternyata rata-rata motor listrik memang sekarang itu klaimnya ya minimal sekali cas itu sampai 60 km. Bahkan ada yang lebih sampai 100, 120, 130. Banyak ternyata. Jadi pikir saya, oh apakah memang motor listrik semurah dan se worth it itu penggunaannya ya kalau dalam kota gitu menurut saya. Kemudian akhirnya berdasarkan data itu menjawab keraguan saya terkait dengan irit. Apakah memang seirit itu motor listrik dengan dibandingkan dengan motor bensin? Kalau dipikir-pikir gitu ya, penggunaan motor bensin kan ya 1 liter 60 km gitu kan. Kalau penggunaan baterai satu kali cas dengan asumsi juga 60 km, kita bandingkan dong harganya. Berapa sih uang yang dikeluarkan untuk mengecas motor listrik dari 0 sampai 100? Ternyata tidak sampai 4.000 6.000 ya. Sehingga saya pikir, wah, kalau seperti itu lumayan jauh dong perbandingannya. Bensin 1 liter kalau Pertalite itu 10.000, kalau motor listrik sekali ngecas cuma 3.000 atau 4.000, berarti ada selisih sekitar 6.000 sampai 7.000 gitu kan, untuk jarak tempuh yang sama. Berarti irit banget dong. Itu akhirnya membuat saya semakin yakin kayak, wah, emang harus cari motor listrik nih, kayak gitu tuh. Tapi muncul lagi keraguan selanjutnya yaitu servisnya gimana gitu kan. Apalagi kita nih yang awam-awam, saya dong yang paling awam belum pernah turun di dunia motor listrik sebelumnya, pasti bingung. Saya pikir pertama, iya ya servisnya gimana kalau rusak. Akhirnya saya cari-cari di Facebook, grup-grup motor listrik di Facebook, tanya sana sini. Apalagi di Makassar ya jarang saya lihat ada bengkel besar terus yang servis motor listrik gitu. Tapi berdasarkan penyelaman saya, asik penyelaman, uh, pencarian saya di Facebook, ternyata ada kok orang yang bisa menangani kerusakan-kerusakan motor listrik di Makassar. Jadi saya pikir, oh kalau rusak ada orang dong yang bisa perbaiki, walaupun memang mungkin ya bukan bengkel resminya, tapi kan ya bisa-bisa saja dong dia perbaiki, tidak harus bengkel resmi. Berdasarkan dari itu akhirnya saya mulai yakin untuk mengambil motor listrik. Tapi terkait dengan servisnya, keraguan selanjutnya yaitu spare part. Nah, kita mau servis tapi spare partnya nggak ada, gimana dong? Nah, kan itu. Jadi, saya research kembali, spare part motor listrik itu seperti apa. Dan memang ternyata tidak universal seperti motor-motor bensin lainnya. Jadi kadang kayak ada motor ini bisa dipakaikan dengan motor ini, kayak kalau motor bensin bisa disubstitusi gitu ya, pakai punya motor ini gitu, bisa dipakai motor lain. Motor listrik ternyata agak unik, tidak semua motor-motor Jepang itu bisa dipakaikan di motor listrik, karena kan motor listrik ini motor Cina ya kebanyakan. Sehingga banyak part-part yang kita agak susah dapat gitu. Tapi kalau kita searching di e-commerce, ternyata sudah banyak yang jual partnya gitu. Mungkin sudah banyak yang impor juga dari Cina sana, sehingga part-partnya itu banyak. Jadi banyak yang part-part tidak bermerek, mungkin merek Cina, tapi bisa digunakan di motor listrik itu gitu. Jadi soal part, akhirnya saya
agak yakin kayak, oh mungkin kalau saya beli motor listrik yang ini, ya partnya juga pasti ada lah, karena kan di Facebook sudah mulai ramai juga komunitas-komunitas motor listrik gitu kan. Nggak mungkin dong orang mereka pakai motor listrik, tapi partnya nggak ada. Nggak mungkin dong motor listriknya bertahan 2-3 tahun, nggak pernah ganti spare part gitu kan, pikiran saya. Berarti spare partnya sebenarnya ada, cuman kita belum tahu cari di mana gitu. Jadi itulah kenapa saya akhirnya bergabung di komunitas Facebook, komunitas motor listrik Indonesia gitu lah, Kosmik apa namanya saya kurang paham. Itu ternyata ya memang banyak kok spare part yang bisa di custom untuk digunakan di motor-motor listrik. Nah, berdasarkan dari research itu, akhirnya saya sudah mantap full nih untuk mengambil motor listrik. Motor listrik yang tadi yang pertama saya bilang bisa angkut beban saya plus boncengan-boncengan nanti sekitar 200 kg lebih. Modelnya model maxi, bukan model-model Matic kecil biasa karena badan saya besar. Kemudian kuat, daya powernya itu minimal 3000 watt biar bisa nanjak di tanjakan-tanjakan di kota. Kemudian jarak tempuhnya yang minimal sekali itu 60 km. Dan apalagi tadi, spare part dan servisnya itu ada di e-commerce gitu. Nah, berdasarkan itu akhirnya saya coba searching tuh, apa yang cocok dengan motor saya. Oh, harganya juga ya, cari harganya yang murah menurut saya ya. Saya searching tuh, apa motor yang cocok. Akhirnya dapat satu motor. Pada saat launching pertama memang harganya sekitar 24 juta. Modelnya mirip-mirip model Matic Maxi yang tersebar pada umumnya di Indonesia, motor bensin. Saya bilang, wah cocok nih. Daya powernya 5000 watt juga gitu kan. Wah, bisa nih 5000 watt. 3000 watt aja katanya udah cukup, apalagi 5000 watt. Udah. Akhirnya saya pantau tuh motornya, unitnya. Saya nonton review-reviewnya semua, segala hal. Wah, keren ini motor ini. Wajib nih ke motor ini. Akhirnya setelah mencoba meyakinkan diri sendiri, saya ambillah unit itu, yaitu motor Unifly M100. Jadi saya lihatin fotonya seperti ini. Keren dong modelnya, lihat nih. Saya modif-modif seperti apa? Banyak lah kita modif, tambahin keranjang, tambahin senderan, tambahin tas, stiker segala halnya. Enak di motor nih, harganya juga sangat murah. Saya dapat sekitar 17.600.000 pada saat itu. Dari harga launchingnya yang 24 juta, wah diskon jauh kan. Wah, ini motor cocok nih. Akhirnya saya check out di motor. Terus saya kirim lewat Shopee dong, dari dari Semarang ke Makassar. Saya kirim pakai Shopee dong dari Semarang ke Makassar. Awalnya orang rumah keluarga tanya, beli motor lewat Shopee yakin tak gitu kan? Iya, saya lihat di apa namanya, ulasan-ulasannya juga orang banyak yang beli online, kok kenapa harus takut gitu kan. Ya sudahlah, saya belilah. Walaupun keluarga-keluarga kayak, gila ini kenapa beli motor di online begitu, kenapa, apakah tidak ada motor di offline store yang bisa lihat gitu. Cuma kan ya harganya murah banget gitu kan, jadi ya lumayan, dari 24 juta ke 17 sekian, ya mending ambil online lah. Risiko pengiriman kan saya rasa sudah ada aturannya ya, kalaupun hilang ya pasti uang kembali gitu kan. Jadi saya mantapkan lah, saya ambil, saya check out di Shopee. Saya check out Shopee, akhirnya saya mantapkan, saya check out di e-commerce lah ya. Saya check out di e-commerce, datang ke rumah, unit selamat, mantap, ganteng banget, sumpah. Sampai akhirnya saya buatkan konten. Kenapa saya buat konten? Karena saya nggak nyangka senyaman, seenak itu menggunakan motor listrik. Sekali pakai udah kayak ngerasa nggak mau balik pakai motor bensin. Sumpah. Sampai sekarang saya pikir kayak gini, orang-orang pada nggak mau coba ya. Coba deh pakai motor listrik ini gitu. Sekali aja pakai perjalanan dalam kota sehari aja. Pasti merasa kayak, wah iya ya, mending motor listrik daripada motor bensin gitu, menurut saya ya. Cuma itulah,
Ya itu kan kembali masing-masing kita, apakah keperluan kita memang perlu motor listrik atau motor bensin, ya kembali ke pribadi masing-masing lagi. Tapi menurut saya worth it banget motor listrik itu, worth it untuk dibeli.